forces ya, atau gaya terdistribusi. Nah, namun sebelum kita mulai masuk ke sana, saya lupa ada satu satu contoh kasus begitu untuk frames ya, yang saya pikir perlu untuk disampaikan ke kalian begitu ya. Jadi ini saya akan coba share screen ya, terkait dengan kasus frames yang saya maksud. Apakah sudah terlihat ininya atau layarnya? Baik, Anda bisa perhatikan di sini sekarang ada satu struktur ya, frames, di mana di sana ada pulley ya, dan kemudian struktur itu tersambung di C ya, yaitu batang ABC ya, dan batang CDE tersambung di C ya. Nah, ini kan di sini pertanyaannya berapa gaya reaksi pada pin A dan pin E ya. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus ini? Nah, yang jelas memang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencoba membuat free body diagram struktur secara keseluruhan, begitu ya. Dan kemudian kita coba pindahkan ya gaya-gaya luar itu ya yang bekerja kepada struktur tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, gaya luar yang bekerja di sini pada dasarnya adalah gaya berat ya. Anda bisa perhatikan di sini yaitu gaya W ya. Nah, di mana W ini ditahan oleh satu sistem pulley ya. Dan Anda bisa lihat talinya ini ya, dimulai dari D begitu ya, sampai ke W ya. Ini terhubung dengan tali yang sama ya. Nah, kalau kasus seperti ini artinya gaya tali tersebut di seluruh tempat itu diasumsikan sama ya. Dan di sini kita bisa asumsikan gaya gesek pada puli 0 gitu ya, sehingga gaya tali di semua tempat itu sama. Oke. Nah, bagaimana cara memindahkan gaya ya dari puli ke titik-titik pada struktur tersebut begitu. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan di sini ya, misalkan ya misalkan kita gambarkan gaya-gaya ini pada puli masing-masing puli ya, misalnya kita potong ya, dan ini kita potong ya, talinya ya. Maka di sini akan keluar gaya-gaya ya. Ini adalah gaya T dan ini juga gaya T ya. Di mana di sini T sama dengan W ya. Lalu kemudian di B, puli B, maka di sini juga akan ada gaya T ya. Dan yang arah vertikal juga ada gaya T ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga di titik D ya, akan ada juga gaya tali T seperti itu. Nah, ini adalah gaya-gaya luar ya yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, selanjutnya ya, kita pindahkan gaya-gaya tersebut ke dari puli ya ke pinnya ya, ke C dan ke B. Nah, dalam kasus ini karena radiusnya ini sama ya, maka ini bisa kita sederhanakan jadi sebentar ya. Nah, ini ya gaya T yang di atas itu dipindahkan ya, ke bawah begitu, dan dia pasti akan menghasilkan momen kopel yang arahnya counterclockwise. Nah, kemudian gaya T yang ke bawah itu ya, digeser ke C juga ya. Nah, dia juga di sini akan menimbulkan momen kopel yang arahnya clockwise. Nah, momen kopel ini karena besarnya yang sama dan berlawanan, maka ini akan saling menghilangkan. Oke. Nah, demikian juga untuk di titik B. Ya, di titik B itu kita
T-nya kita pindahkan ke bawah yang horizontal, maka dia akan menghasilkan couple arahnya clockwise. Oke. Lalu kemudian yang T ke bawah ini kita pindahkan ke B juga, maka dia juga akan menghasilkan momen couple yang arahnya counterclockwise. Nah, kedua momen couple ini akan saling menghilangkan, ya, karena besarnya sama dan berlawanan. Nah, karena itu nantinya gaya-gayanya, ya, gaya-gaya luar yang bekerja itu bisa kita gambarkan seperti ini yang Anda perhatikan di sini. Ya, jadi ada gaya W dalam hal ini, ya, T atau W. Kemudian ada gaya-gaya tumpuan di A dan di D. Ya, Anda bisa perhatikan di sini. Ya. Di mana yang merah ini adalah gaya reaksi tumpuan. Ya. Sedangkan warna hitam itu adalah gaya aksi. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika ini kita lihat sebagai satu sistem, maka ini memiliki 4 unknown. Ya. 4 unknowns. Ya. 4 unknowns. Ya. Nah, padahal kita hanya punya 3 persamaan. Ya kan? Nah, ini artinya ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Ya. Karena itu kita perlu lepas, ya. Kita pisahkan antara batang ABC, ya, dengan batang CDE. Dengan CDE, maaf ini harusnya E ya, ini salah. Ini X dan EY, ya, seperti itu, ya. Nah, kasus di sini adalah ketika ABC dan CDE itu dilepas, ya. Pertanyaannya adalah ketika dilepas di C, ini gaya luar W-nya ini bagaimana nasibnya, gitu kan? Statusnya dikemanakan, kan? Yang kita tahu adalah ketika dia ini dilepas maka akan keluar yang namanya CXCY, gaya tumpuan CXCY. Maaf, gaya tumpuan, gaya reaksi CXCY, ya. Yang kita tahu nanti di sini akan keluar CX dan CY, ya. Ya. Yang arahnya nanti akan saling berlawanan, begitu ya. Nah, namun pertanyaannya W-nya ini dikemanakan, ya. Nah, dalam kasus ini, ya, kita bisa memilih, ya, nantinya apakah gaya W-nya ini digambarkan pada batang ABC atau kita gambarkan pada batang CDE. Kita pilih salah satu, ya. Kita nggak boleh dua gaya W ini digambarkan di ABC dan juga di CDE. Kita hanya pilih salah satu saja, ya. Nah, jadi kasusnya misalnya seperti ini, ya. Ya, Anda perhatikan ini masih D ya, bukan ini, tapi ya anggap aja itu E ya, seperti itu ya. Jadi Anda perhatikan sekarang di sini. Ini adalah batang ABC, ya, dan yang di bawah ini ada batang CDE, ya. Baik ya. Nah, Anda lihat di sini gaya W-nya itu di sini kita gambarkan hanya pada diagram benda bebas ABC, ya. Ya, jadi gaya W ini nih, ya, hanya kita gambarkan pada batang ABC. Nah, karena dia sudah digambarkan di batang ABC, maka gaya luar tersebut W ini tidak perlu digambarkan pada pribadi diagram CD. Jadi Anda hanya perlu memilih salah satu saja. Gitu, ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada keluar CX dan CY, ya. Nah, di mana CX ini akan berlawanan, ya. Di batang ABC dengan batang CD akan berlawanan. Demikian juga CY, ya. CY juga akan berlawanan, ya, antara yang di batang CD, ABC dengan CDE. Oke? Saya pahami ya, seperti itu ya. Nah, barulah selanjutnya kita selesaikan, ya, keseimbangan gaya di masing-masing batang tersebut. Pak, itu nanti apakah nanti hasilnya akan beda ketika misalnya W-nya itu kita gambarkan di batang CDE bukan di ABC. Resultan totalnya akan sama, ya. Resultan total itu akan sama walaupun dimanapun kita menempatkan gaya luar itu, baik itu di batang ABC atau di CDE, ya, seperti itu. Ya.
Nah, dalam kasus ini kita gambar seperti ini ya. Jadi di sini adalah pribadi diagram batang CDE ya, dimana di sini ada gaya tim CXCY dan DXDY, kemudian ada gaya W ya, arahnya seperti ini. Nah, dengan kita menghitung keseimbangan momen di C ya, kita akan dapatkan hubungan DX terhadap DY ya, ini kesamaan yang pertama ya. Lalu kemudian keseimbangan dalam arah X, kita dapat DX sama dengan CX. Keseimbangan dalam arah Y, kita dapatkan ini ya, DY minus CY sama dengan W. Oke. Nah, selanjutnya ya, jadi sebenarnya kita ada pilihannya, ada dua pilihan ya. Apakah kita gambarkan batang habis keseluruhan, itu mana saja boleh ya. Dalam contoh yang sekarang ini kita melihatnya sebagai sistem keseluruhan. Oke. Nah, dari apa namanya seperti itu. Oke. Baik, ya. Nah, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah Anda W dikalikan 3A ya. 3A sama dengan 0 ya. Nah, di sini Anda akan dapatkan hubungan CX dengan CY ya. Jadi di sini A-nya kita hapus ya kan, A-nya kita coret ya, maka 8CY plus 6CX sama dengan minus 3W ya. Ini yang Anda dapatkan perlawanan pertama ya, dari pribadi diagram CDE. Nah, selanjutnya dari pribadi diagram ABC ya, Anda kan ya, perhatikan yang ABC ya, sigma Anda hitung sigma momen di A ya sama dengan 0, supaya Anda dapatkan seksinya juga begitu ya. Jadi di sini
minus W ya, dikalikan 3A gitu ya. Kemudian minus CY dikalikan 8A. Kemudian minus W dikalikan 8A sama dengan 0. Ya, CX dan W yang horizontal itu tidak akan menimbulkan momen apapun terhadap A. Ya. Di situ. Nah, jadi di sini kita malah bisa mendapatkan langsung nilai CY di sini. Ya, jadi nilainya juga kita coret. Ya. Maka kita dapatkan 8 CY sama dengan minus 8 W minus 3 W berarti minus 11 W ya. Minus 3 W minus 8 W minus 11 W ya. Jadi yang Anda dapatkan di sini CY sama dengan minus 11 per 8 W. Oke. Nah, nanti Anda bisa hitung berapa CX ya. Panggil persamaan yang ini ya. Ini masukkan ke sana, Anda akan dapatkan CX. Nanti setelah itu Anda bisa mendapatkan AX dan DX ya. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya dari contoh soal ini adalah ketika Anda menemui kasus ya di mana misalkan ada gaya yang diberikan pada join macam semacam ini ya misalnya ya. Ya. Macam seperti ini begitu. Ada gaya yang diberikan, gaya luar yang diberikan seperti ini begitu ya. Maka ketika dipisahkan antara batang katakanlah ini batang AB dengan batang BC ya, maka P-nya ini kita gambarkan hanya di salah satunya saja gitu ya. Ketika dipisahkan misalnya ada AB ya, kemudian ini BC ya, C ini B. Nah, teman jangan lupa ada BXPY yang berlawanan ya arahnya ya. Jadi kalau misalnya BX yang di atas ke kanan ya bawah BX ke kiri gitu ya. Dan kalau misalnya ini B-nya ke atas maka ini B-nya ke bawah begitu kira-kira. Boleh bertanya Pak? Oke silakan, enggak? Di slide sebelumnya. Silakan. Di slide sebelumnya Pak. Di slide sebelumnya ya sebentar ya. Ini. Sebelumnya lagi Pak. Sebelumnya lagi, ini. Oh iya Pak, sudah. Tadi saya bingung, saya di perhitungan Bapak kan yang di batang yang miringnya tadi kan DXD ya Pak. Data XE ya Pak. Iya. Itu harusnya EXEY ya, bukan DXD. Udah terlanjur salah ininya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu untuk yang batang ABC dan CDE itu untuk di titik C itu kenapa yang W cuma ada di batang ABC ya Pak? Tadi kenapa tadi Pak alasannya Pak? Jadi sebenarnya kita bisa memilih, ya, bisa memilih apakah meletakkan gayanya itu di free body diagram batang ABC atau di free body diagram batang CDE. Itu kita boleh memilih, no problem, mana saja. Tapi kalau udah dipilih satu itu berarti yang satu lagi nggak usah ditaruh lagi ya Pak? Nggak usah, betul. Intinya hanya salah satu saja, kita gambarkan di salah satu saja. Jangan di dua-duanya gitu, nah itu malah salah gitu kalau kayak gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Hasil akhirnya pasti akan sama.
Pak izin bertanya. Silakan. Sebelum kita pisah di pin C-nya itu, apakah kita tidak perlu menggambar pribadi diagram Keseluruhan. keseluruhan sistemnya dulu, Pak? Mungkin untuk mencari Ini AY, AX, DXT-nya. bisa saja. Nah, ini kan seperti ini, ya. Ini kan pribadi diagram keseluruhan ya, betul nggak? Yang kanannya. Oh iya, Pak. Maaf. Ya. Untuk keseluruhan itu, apakah gaya tegangan tali termasuk ke situ ya, Pak? Ke perhitungan ya, Pak? Atau hanya gaya reaksi A, Sebenarnya ada, B, dan W? ya. Oh iya, masukkan ini gaya luar, W-nya ini, ya kan? Jadi Kalau sebenarnya tegangan talinya tidak ya, Pak? tegangan tali di sini kan akan sama dengan W kan nilainya, ya kan? Jadi Iya, gini, Pak. kalau misalnya Anda gambarkan ini sebagai satu sistem tanpa memisahkan pulinya, ya, tanpa memisahkan pulinya ya, sebagai satu sistem seperti ini, tanpa memisahkan puli, maka Anda cukup gambarkan seperti ini. Gaya-gaya luar cuma ini aja. W, ya. Ini asumsi ya AX ya. Biar sama saya gambar seperti yang ini AX. Kemudian ini IX. Ini ke bawah IY. Seperti itu. Jadi kalau ini kita gambarkan sebagai satu sistem ya, tanpa melihat pulinya, ya, tanpa melihat puli, itu juga boleh, bisa seperti ini. Kita ini akan sama dengan ini. Gitu. Nah bedanya kalau yang di kanan itu kita langsung memindahkan gaya-gayanya itu ke pin-pinnya. Pin di C, pin di B, dan di D. Bisa dipahami nggak kira-kira? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi sistem yang di kiri ini, pribadi diagram yang di kiri dengan yang di kanan ini akan sama. Ini sama. Ya. Kenapa kita lakukan seperti yang di kanan ini? Karena nantinya kita akan memisahkan batang ABC dengan CDE. Gitu ya. Udah? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Cukup ya. Jadi ini tambahan saja, jadi saya lupa untuk menyampaikan kasus yang seperti ini. Nah, ini kasus seperti ini cukup sering diberikan, ya. Hal seperti ini cukup sering diberikan. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu distributive force, ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, ini sekarang kita akan bicara distributive forces ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya setiap ada satu benda ya, misalnya dia tuh berkontak begitu ya dengan benda yang lain ya. Atau apabila misalnya suatu gaya diberikan misalnya terhadap suatu benda lain ya. Nah, seringkali ya gaya tersebut ya itu diberikan tidak persis melewati satu titik ya, seperti itu. Tapi dia melewati suatu area.
Oke, misalkan contohnya adalah ban. Ya, ban. Perhatikan gambar bannya di sebelah kiri. Ya. Nah, memang seringkali diidealisasikan, ya, gaya tersebut tertransfer melalui satu titik. Ya. Nah, padahal sebenarnya dalam kenyataan sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Itu tertransfer melewati suatu area, ya, suatu daerah, dan gaya tersebut terdistribusi pada survei satu area tersebut. Nah, bahkan misalnya kontak seperti ini pun, misalnya bola bola baja ya, seperti ini misalnya ya, yang dia perfectly circular ya, semacam ini. Pun ketika kita perbesar permukaan kontaknya, dia itu tidak persis satu titik, ya, tapi melewati satu area. Ya. Nah, jadi sebenarnya hal misalnya titik itu penyederhanaan, ya, penyederhanaan transfer gaya ya dari satu benda ke benda lain. Ya. Melewati satu titik itu adalah bagian dari penyederhanaan. Ya. Nah, karena banyak sekali sebenarnya kasus-kasusnya itu kontak itu pada dasarnya dia tidak lewat satu titik, tapi melewati satu permukaan area. Gitu. Nah, ini yang contoh di kanan ini adalah pin, ya. Ini adalah pin. Maksudnya ada sambungan pin, ya, ada sambungan pin, ya. Nah, jika kita lepas pin tersebut, misalnya ya, kita lepas pin tersebut, ini misalkan pin kemudian tersambung ke batang, begitu ya, dan kemudian batang tersebut mengalami gaya kompresi, ya. Nah, gaya kompresi pada permukaan pin itu seperti ini, di melewati suatu area, ya, seperti ini, gitu, ya, dan gayanya adalah terdistribusi, ya, tidak single, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kenyataan di lapangan yang terjadi seperti itu, ya. Jadi gaya itu tidak melewati satu titik, tapi melewati suatu area, gitu ya, satu permukaan, ya, dan dia itu terdistribusi, ya. Ketika kita berdiri pun, misalnya berdiri di atas lantai, gaya berat kita itu terdistribusi di telapak kaki kita, gitu kan ya. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa gaya itu terdistribusi, ya. Ya, banyak contoh-contoh lain tentunya, ya, pemberian gaya terdistribusi. Nah, sekarang ya, dalam kasus kita ya, yang kita hadapi sekarang ini di statika struktur adalah bagaimana cara kita untuk menghitung gaya terdistribusi dan bagaimana efeknya pada benda tersebut. Ya. Nah, ini adalah satu contoh, ya. Ini ada suatu batang beam, ya, dengan support simply supported, di mana di A-nya ini adalah pin support, dan kemudian di B-nya adalah roller support, ya, simply supported. Nah, kemudian di sini ada gaya terdistribusi. Anda bisa perhatikan ya. Terdistribusinya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama bentuknya segitiga, lalu yang kedua bentuknya persegi panjang 4. Lalu yang ketiga ini bentuknya mengikuti suatu persamaan garis tertentu, gitu ya, kurva seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya dalam kasus ini pertanyaan adalah sebenarnya berapa gaya total, ya, dari gaya terdistribusi tersebut. Dan kemudian di mana gaya total tersebut bekerja, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya berapa reaksi tumpuan, gitu ya. Nah, untuk bisa menghitung reaksi tumpuan dalam kasus gaya terdistribusi seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah ya, menghitung resultan dari gaya tersebut, gaya terdistribusi tersebut, resultan. Resultan. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung di mana posisi resultannya. Posisi resultan. Nah, barulah setelah kedua hal ini kita dapatkan,
ya, barulah kita kemudian bisa membuat free body diagram yang baru. Free body diagram yang baru, di mana gaya terdistribusi itu digantikan dengan ekivalennya. Ekivalennya itu apa? Ekivalennya itu adalah gaya resultannya bersama posisinya. Gitu. Nah, misalnya dalam contoh kasus ini ya, gambar yang di sini. Kita perhatikan ini setidaknya kita bisa membagi menjadi 3 jenis nih, tiga daerah, gaya terdistribusi ya. Ada 3 nih ya. Katakanlah ini yang nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, artinya di sini kita harus mencari gaya resultan dari masing-masing gaya terdistribusi tersebut dan menentukan di mana letak resultannya. Nah, resultan dalam gaya terdistribusi itu akan selalu melewati sentroid, ya, sentroid dari area gaya terdistribusi tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Nah, misalkan gini, yang nomor 1 dulu lah kita lihat. Ini adalah gaya terdistribusi bentuknya segitiga. Nah, kalau bentuk segitiga itu kita tahu sentroidnya itu berada kalau dalam kasus ini ya, berarti kalau kita gambarkan ini adalah resultan ya. Ini resultan yang pertama ya. Ini adalah 2/3 dari AC. Ya, seperti itu ya. Kalau segitiga kan begitu ya. Bisa dipahami kan ini ya. Segitiga. Nah, kemudian kita udah selesai nih sekarang untuk resultan 1 ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang gaya terdistribusi yang 2. Nah, ini lebih simpel, karena ini adalah persegi 4 ya, persegi panjang. Maka resultannya akan melewati sentroidnya di tengah. Ini katakanlah R2. Nah, dimana ini letaknya adalah setengah dari CD. Ya, bisa dipahami ya itu ya. Nah, berikutnya, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, kurva ini? Pertanyaan kan begitu kan ya. Nah, ini ada rumusnya ya. Resultannya itu adalah integral, katakanlah ini adalah persamaan garis W ya. W adalah sebagai fungsi dari X misalnya ya. W sebagai fungsi dari X ya. Maka resultannya itu adalah integral W dx pada selang dari D ke B. Begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sentroidnya di mana? Nah, sentroidnya itu di sini. Ini kita ikuti rumusnya. Ya. X bar ini adalah sentroidnya, posisinya. Ya. Posisi sentroid dari area ini. Dari area ini. Ya. Gitu. Ya. Jadi dari selang ini, dari D ke B. Tapi ini X barnya dihitung dari D ya, tentu saja dihitung dari D. Ya. Jadi X W dx ya, integral X W dx per R. R itu adalah resultan. Ya. Oke. Ya. Jadi misalkan ini adalah misalnya adalah R3. Nah, ini posisinya itu adalah ini. X bar ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu resultan dan posisi resultan dari masing-masing gaya terdistribusi. Maka di sini kita selalu bisa gambarkan free body diagram yang baru, ya, di mana kita gambarkan adalah AC, kemudian ini adalah BJ, katakanlah ya, seperti itu. Di mana nanti masing-masing gaya terdistribusi tersebut digantikan dengan ekivalennya, yaitu gaya-gaya terkonsentrasi, yaitu resultannya maksud saya dalam bentuk gaya terkonsentrasi ya,
dengan posisi masing-masing resultan. Ya, maka di sini 2/3 AC, 2/3 AC ya, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada R2 di sini katakanlah ya. R2, mana ini posisinya adalah, Anda bisa lihat sini adalah AC plus CD per 2 ya. Saya paham ya itu ya. Nah, kemudian di sini ada R3 katakanlah ya. R3. Nah, R3 di sini posisinya adalah, Anda bisa lihat di sini adalah AD plus X ya, seperti itu ya. Jadi di sini setelah kita gantikan gaya terdistribusi itu dengan gaya terkonsentrasi yang melewati sentroid dari masing-masing gaya terdistribusi tersebut, barulah di sini baru kita bisa lakukan perhitungan kesetimbangan ya. Jadi di sini baru kita bisa menghitung, selanjutnya bisa mencari solusi gaya-gaya reaksi di A dan di B. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya jika gaya terdistribusinya itu berbentuk segi 4 ya, seperti ini ya, di mana nilainya konstan, gaya terdistribusi itu adalah W seperti ini, maka resultannya adalah, Anda bisa lihat nih ya, W dikalikan L. Oke, dan letak resultannya di tengah-tengahnya, di L per 2. Oke. Nah, kemudian jika gaya terdistribusinya bentuknya seperti ini segitiga ya, di mana di ujungnya ini paling kanan itu gaya besarnya adalah W, maka resultannya adalah luas segitiga ini ya. Ya, jadi resultan itu selalu luasnya ya, luas dari gaya terdistribusi itu. Ya. Di mana di sini luasnya adalah luas segitiga. Ya, luas segitiganya adalah setengah W dikalikan L. Posisinya di mana? Ya, posisinya di sini 2/3 L. Oke. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti yang di sini nih, seperti yang ini nih. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ini adalah model komposit ya. Jadi artinya di sini gaya terdistribusi tersebut bisa kita pilah-pilah ya. Kita pilah-pilah ya menjadi 2 bagian. Nah, kalau di sini kita bisa katakan bentuk trapesium ini ya, bentuk trapesium ini bisa didekati menjadi 2 buah gaya terdistribusi, di mana satunya itu adalah bentuknya segi 4. Ini segi 4 ini ya. Ini yang pertama. Gaya terdistribusi pertama. Lalu yang ini yang segitiga. Ini adalah gaya terdistribusi yang kedua. Gitu. Nah, selanjutnya baru kita hitung resultan dari masing-masing bagian ini ya. Nah, untuk yang bagian yang pertama yang segi 4, resultannya adalah, kita bisa lihat di sini W1 dikalikan L. Betul ya. Dan letaknya adalah di tengah-tengahnya ya, L per 2. Lalu kemudian untuk yang segitiga ini resultannya berapa? Ya, berarti kan ini adalah dari bawah ke atasnya kan W2 ya. Nah, kalau bagian ininya saja ya, ini adalah W2 minus W1 ya enggak? Ya kan? Jadi luas segitiga itu adalah setengah dikalikan W2 minus W1 dikalikan L itu. Ini adalah resultan dari gaya terdistribusi yang bagian kedua. Posisinya di mana? Posisinya adalah 2/3 L. Seperti itu. Nah, kalau yang di kanan, yang tadi kita udah ini kan, maka R-nya ini adalah integral dx ya. dx ya. Sedangkan X barnya itu adalah integral X W dx per R. Seperti itu. Oke. Seperti itu.
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Mangga. Izin bertanya, Silakan. Pak, Mangga. untuk mencari posisi yang dari bentuknya kurva itu ada integral dari XW ya, Pak. Yang bentuknya apa? Yang bentuknya kurva, Pak. Kurva, betul. Itu X-nya di siapa ya, Pak? Jaraknya. Apa dikasih inti dari soal? X-nya dari mana maksud kamu? Ya, iya, Pak. Nanti diisi sama apanya, Pak? Panjang mana gitu. Iya, jadi itu sebenarnya X di sini ya. X di sini itu mengacu pada sumbu ya. Di sini misalnya contoh ini sumbu X. Nah, ini dia misalnya mengacu dari satu acuan tertentu nih. Ya, ini Anda lihat di sini. Mohon maaf, Pak. Yang bawahnya, Pak. Apa? X yang bawahnya, Pak. Iya, ini kan maksudnya. Iya, Pak. Kenapa? Berarti itu kan jarak ya, Pak. Nanti dikasih Betul. soal apa gimana, Pak? Soalnya kan di untuk mencari X bar kan ada W-nya dikali X dulu, Pak. X. Oh, gini ya. X ini sebagai variabel. Ya, sebagai variabel. Ya. Karena W-nya ini adalah fungsi dari X. Gitu. Iya enggak? Saya baru ingat. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Nanti ada contoh soalnya. Tenang aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi, Mangga. Izin bertanya, Pak. Mangga, Pak. Silakan. Berarti bentuk dasar dari gaya resultan ini itu kalau enggak persegi ya segitiga ya, Pak. Misalnya bentuknya bisa apapun itu, tapi sebisa mungkin kita pecah-pecah menjadi bentuk dasar tadi itu, Pak. Betul. Untuk memudahkan kita ya. Seperti itu. Untuk memudahkan. Kalau misalnya setengah lingkaran atau lingkaran gitu gimana? Nggak bisa ya, Pak? Atau gimana? Bisa seperti itu. Bisa setengah lingkaran. Dan banyak yang seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke ya. Intinya memang kalau seperti itu kita harus tahu fungsinya, ya, fungsi garisnya, fungsi kurvanya kayak gitu. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau enggak kita lanjut ke latihan soal. Oke, baik. Nah, ini ada satu contoh ya soalnya. Silakan Anda kerjakan ini. 5 menit bisa ya harusnya. Ini ada sebuah batang ya, batang AB. Ini simply supported ya, tumpuan sederhana. Anda diminta menghitung berapa reaksi di A dan B. Nah, batang ini diberikan gaya terdistribusi sebesar 6 kN per meter. Oke. Nah, silakan coba dikerjakan. 5 menit bisa ya ini, coba masing-masing. Nanti saya tanya ya. Saya panggil. Silakan. Ya, jadi langkah pertama, ya, sambil kerjakan, silakan sambil dikerjakan ya. Gaya terdistribusi tersebut kita gantikan dengan gaya resultannya, dengan gaya ekivalensinya, yaitu adalah gaya resultan yang bekerja pada sentroid dari area gaya terdistribusi itu. Oke. Nah, itu langkah pertamanya itu. Nah, setelah itu baru Anda buatkan pribadi diagram yang seolah yang baru begitu ya. Nah, di mana gaya terdistribusi tersebut diganti dengan ekivalennya itu. Ya, silakan, Mangga. Masih gampang soal. 5 menit ya. Nanti saya tanya.
Bagaimana? Udah selesai? Saya tanya ya. Furini, Rana, Ikrima, ada di sini? Furini? Furini? Mana Furini? Halo, ini mana ini? Nggak ada respon ya ini ya. Gali Firza. Hadir, Pak. Oke, Gali. Gimana? Udah bisa? Selesai? Yang di A 1,35 bukan, Pak? Oke, kita coba dulu ya. Satu-satu ya. Baik. Nah, pertama kita akan mengganti gaya terdistribusi ini menjadi gaya resultan. Ya kan? Berapa gaya resultannya? Besar gaya resultannya berapa? 1,8 bukan, Pak? Betul, 1,8 kilonewton ya. Kan tinggal mengalihkan 6 kilonewton per meter dikalikan 0,3 meter. Betul ya? Oke, good. Terus lokasi R-nya itu ada berapa? Di mana? Hitung dari A. 150. Betul ya. Oke, good. Nah, sekarang Anda bisa hitung kan kesetimbangan gayanya, kesetimbangan momen misalnya, kesetimbangan momen di A sama dengan 0 ya. Misalnya kita gantikan jadi BY ya. Kemudian ini kita ganti menjadi AY ya. Maka di sini BY dikalikan dari 600 ya. Dikurangi 1,8 dikali 150. Betul nggak, Gali? Kalau saya ubah ke meter dulu, Pak. Sama aja. Asal konsisten sama-sama milimeter atau sama-sama meter. Oke? Itu nggak masalah. Ya. Oke. Karena ini kan saling menghilang nggak ngefek gitu ya. Misalnya. Oke, di sini jadi BY sama dengan 1,8 dikalikan 150 per 600. Betul ya? 1/4 dikalikan 1,8. Jadi berapa tuh? Berapa B? 0,45. Benar, 0,45. Good. Kilonewton. Ya. Oke, nanti selanjutnya bisa hitung FY ya sama dengan 0. Berarti AY ditambah BY yaitu 0,45 dikurangi 1,8 sama dengan 0. Jadi AY tadi berapa? 1,35. Oke, bagus. Oke, good. Sip. Paham ya? Gampang ya? Oke, sekarang ini soal berikutnya nih. Gali, coba tunjuk temennya satu. Erik ya, Pak. Erik. Oh, Erik langganan terus nih. Berarti ini ya, populer ya Erik ya. Halo Erik. Iya, halo Pak. Oke. Udah lihat nggak soalnya nih? Sudah Pak. Udah ya. Oke. Sebenarnya ini gampang ya Erik ya. Saya belum tahu Pak. Oke ya. Ketika ngeliat soal seperti ini, Anda coba deh lihat dulu. Nih gaya-gaya luarnya apa saja sih? Baik. Gaya luarnya ada gaya beratnya Pak di 2 mg. 2 mg, oke. Sama gaya terdistribusinya di 15. Gaya terdistribusi. Betul. Oke. Baik, sekarang Anda akan menggambarkan pribadi diagram yang mana nih kalau seperti ini? Yang ini dulu Pak, yang gaya berat dulu Pak. Oke, gaya berat ya. Oh, gaya berat yang mana maksudnya? Yang 2 mg? Yang katrol Pak. Yang katrol, oke.
Oke ya, baik, boleh. Di sini nanti outputnya T-nya Eh, berapa itu tuh? sigma Fy sama dengan 0, 2T sama dengan 2 mg, Pak. Jadi T sama dengan 1 mg. Oke, jadi di sini ada gambar misalnya ini adalah T dan ini adalah T ya. Iya, Pak. Ini adalah 2 mg. Begitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Jadi 2T sama dengan 2 mg. Maksudnya M mega ya, sorry. Jadi T sama dengan 1 megagram atau 1000 kilogram, 1 ton. Ya. Atau sebentar, ini belum dalam Newton ya. Ini belum dalam Newton ya. Nanti berarti di sini nanti kita konversi ke Newton, ini baru berat ya, baru massa ya ini. Ya. Jadi ini 1 megagram itu kan sama dengan 10 pangkat 3 kilogram kan. Benar nggak? Iya. Kan? Nah, kalau misalnya kita ubah ke Newton, berarti kan dikalikan, katakanlah dikalikan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, ya kan? Ya, maka di sini kalau dalam Newton ini menjadi berapa? 10.000 Newton. 10 kilonewton. 10 kilonewton, benar. Oke, good, bagus. Nah, Anda udah dapat ya T-nya. Sekarang berikutnya yang Anda pilih apa? Pribadi diagram. Membagi ini, Pak. Membagi distributed forces-nya, Pak. Oke. Baik. Ini jadi berapa bagian? Jadi 2, Pak. Oke. Yang segi 4 dengan yang segi 3 ya. Iya, Pak. Jadi yang segi 4 ini adalah yang pertama. Dan yang kedua yang segi 3 ini. Dan yang kedua. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Resultan yang pertama berapa besar? Resultan yang pertama itu titiknya ada 1 meter dari titik A, Pak, ke kanan. Lalu 1 meter dari. R-nya, Oke. iya, R-nya itu 15 dikalikan 4, 60 kilonewton, Pak. Iya, betul. 60 kilonewton. Bagus. Selanjutnya untuk yang segitiga kedua, yang segitiga. Yang kedua itu jaraknya 1/3 dari kiri, Pak. Oke. Berarti karena ini 2/3 ya. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Lalu besarnya? Besarnya itu 15, Pak. 15 dikali 2 bagi 2 ya. Yaitu 15 kilonewton. Oke, good. Baik. Baik, selanjutnya. Memberi gaya reaksi di A dan di C, Pak. A itu AY dan AX, di C itu CY. CY. AX ya, oke, ini di folder AX misalnya ada ya. Baik. Selanjutnya free body diagram yang Anda pilih yang mana? Yang batang AC, Pak. Oh, di titik B ada gaya tegangan ke atas T itu tadi, Pak. Oke, baik ya. Jadi ini Anda pilih ABC ya, batang ABC, di mana nanti gaya tali di B itu digantikan sebagai T. Betul ya? Iya, begitu, Pak. Oke, good. Bagus. Di mana T-nya ini sama dengan, sudah diketahui, yaitu 10 kilonewton. Ya. Jadi di sini yang tidak diketahui tinggal 3 ya. Kita punya 3 persamaan. Nah, namun di sini kita bisa lihat AX ini ada lawannya kan ya AX.
Tidak ada, Pak. Nggak ada. Jadi AS-nya sama dengan 0 kilonewton. 0 ya. Nah, jadi tidak ada aksi dalam arah X, karena itu AX sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita punya dua persamaan sigma momen dan pertimbangan gaya dalam arah Y. Kita punya dua persamaan dan kita punya dua yang tidak diketahui, itu AY dan CY. Ya. Jadi pas ya. Jadi kita bisa selesaikan itu. Ya. Sekarang tinggal menghitung kesetimbangan gaya saja gitu ya, dan kita bisa selesaikan AY dan CY. Begitu ya, Erik ya. Ya, Pak. Misalnya nih Anda mau ngitung kesetimbangan momen di mana nih misalnya? Di A aja, Pak. Oke, misalnya kesetimbangan momen di A sama dengan 0. Enggak. Coba apa dulu? Minus 60 dikali 1 Minus dikurangi 60 dikalikan 1 ya, dikurangi 15 kali 3 tambah 3 ditambah 4/3. Bentar, Pak. Gimana? 3 ditambah? Oh, 3 ditambah 1/3 ya, Pak, itu. Itu ini 2/3. Kan 1/3 Oh. kali 2. Ya kan? Benar nggak? Oh iya, ya sudah. Berarti 2/3. Jadi dikalikan 3, 2/3 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, terus? 11/3, Pak. Ya, 11/3 ya, atau 3, 2/3 ya. Oke, Oh iya. terus? Lalu ditambah 7 kali 10. Oke, 10 kilonewton dikalikan 7 meter. Oke, terus? Lalu ditambah CY dikalikan 8. Sama berapa? 10 ditambah 10. Tambah 10. Dikali 10. Kok ditambah dikali? Maaf, Pak. Kemudian? Udah. Masih ada lagi atau sudah? Sudah. Oke, jadi ini sama dengan 0 ya. Oke ya. Jadi Anda bisa hitung ya, nanti saya dapat ya di sini ya. Iya, Nanti setelah saya didapat dan hitung kesetimbangan gaya dalam arah Y, ya maka Anda akan dapatkan berapa nilai AY. Jadi pahami ya ini ya. Bisa ya. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak dari yang lain? Good ya, Erik ya, bagus. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Baik, selanjutnya ini. Erik, coba pilih satu temannya yang lain. Erik. Christophorus Bintang, Pak. Oke, Christophorus. Christophorus ada di sini. Christophorus. Ya, Pak. Ya. Sudah terlihat ya soalnya ya. Oke, sekarang gimana nih langkah-langkah penyelesaiannya nih untuk ini? Silakan. Oke, itu distribusinya dihitung dulu. Gimana? Distribusinya dihitung dulu. Oke, distribusinya dihitung dulu. Oke ya, ini dibagi berapa nih jadinya? Di dua itu segitiga sama persegi. Oke ya, good ya. Misalnya ini yang persegi itu bagian 1, yang segitiga itu bagian 2 ya. Oke, untuk yang bagian 1 resultannya di mana? Erik Christophorus. Yang bagian 1 resultannya 14, Pak. R-nya sama dengan
2 dikali 7, 14 ya, betul. 14 kilonewton. Letaknya di mana nih? R-nya. Ya, 3,5 berarti ya, Pak. 3,5 dihitung dari yang kiri ini ya. Ya. Ini 3,5 ya berarti ya. Oke. Oke, good. Selanjutnya untuk yang segitiga. Yang segitiga berarti Yang duanya berapa? 14 juga. 14. Ya. 4 dikali Oke. 4 dikali 7 dibagi 2 ya. Oke. Ya, sama dengan 14. Oke, 14 kilonewton. Posisinya R2. Ya. 2 dari yang kiri itu, Pak. 2 dari yang kiri. 2 meter. 2 meter. Yakin 2 meter. Ini panjangnya berapa emang? Ini berapa panjangnya? Oh, itu 7, Pak. 7. Jadi ini berapa? 7/3, Pak. 7/3 ya. 7/3 ya? Iya. 7/3 atau 7/3, 2, 1/3 ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Anda buat pribadi diagram ya sekarang ya. Iya, Pak. Di A ini digantikan apa saja di A ini? Ada apa saja di A? Bisa dilepas nih. Ada apa aja? Ada AXAY. XAY. Udah. Ada lagi nggak? Ini jenis tumpuannya apa? Christophorus. Di A itu tumpuan apa namanya? Pin ya, Pak. Bukan, ini bukan pin. Anda lihat ada temboknya itu kan. Masuk ke dalam tembok tuh. Jadi, itu jenis tipenya itu, tipe tumpuannya Weld ya, Pak. apa? Weld bukan. Bell, Weld. weld. Oh, ya ini belum tahu ya apakah dia tuh weld atau pakai ya atau pakai yang lainnya. Tapi ini istilahnya lebih tepatnya adalah fixed support. Oh. Ya. Jadi cantilever beam itu selalu ininya supportnya itu fixed support. Ya. Nah, kalau fixed support itu berarti di sini ada apa lagi? Ada momennya, Pak. Ada momennya, betul, ada momen reaksinya ya. Momennya. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya udah, selanjutnya ini tinggal hitung kesetimbangan aja ya. Jadi di sini ada berapa yang tidak diketahui di sini? Dua ya, Pak. Apa saja? AXAY. M-nya diketahui nggak? Oh, enggak. 3 tadi, Pak. Jadi Oke. jadi 3 ya. Ya, jangan lupa kamu. Ya, ada AY, AX, dan M. Nah, namun di sini ada aksi dalam arah X nggak? Enggak, Pak. Nggak ada. Nah, jadi artinya di sini AX-nya 0 ya. Ya nggak? Iya. Berarti yang tidak diketahui tinggal 2. Tapi persamaannya pun kita cuma punya 2. Yaitu sigma FY dan sigma M. Oke. Oke. Oke, ya. Baik, jadi bisa diselesaikan ya. Nah, ini gimana nyelesainnya coba? Kesamaan kesetimbangannya. Silakan. Momen di A dulu, Pak. Oke, sigma momen di A sama dengan 0. Kemudian Jadi ada
dikali Oke. Ini minus atau plus? minus plus Oke. 14 dikali 4/3 Kali 4/3. Betul. terus minus Kemudian? 14 dikali 5,5 5,5. Oke. terus minus Terus? 12 dikali 7. Oke. Terus? Udah. Udah. Oke. Sama dengan 0. Udah. Iya. Nggak ada lagi gaya lain. Ayo. Lainnya kita urus. Jangan kelupaan Paling aja. momen A, Pak. Iya. Nah, jadi ini plus minus di sini kalau dilihat dari gambar. Plus berarti, Pak. Plus. Ya, jangan lupa ya momen ini ya. Momen reaksi di tumpuan ya. Ya. Oke, jadi dari sini kita bisa dapat momennya kan, nilai momennya bisa dihitung ya. Momen sama dengan sekian. Oke? Oke. Dapat kan momennya akhirnya kan? Nah, selanjutnya sigma F FY. Y sama dengan 0. Ya kan? Di sini Anda akan dapat AY ya. AY sama dengan sekian. Dapat ya? Jadi dua unknown-nya yaitu M dengan AY bisa kita selesaikan. Oke? Oke. Oke, good. Baik. Nah, selanjutnya ini. Exercise. Problem. Ini sama cantilever beam nih. Nah, cuma di sini determine the force and moment reaction at A. Ya. Jadi di sini kan pasti ada AY ya, dan ada momen ya, momen ya. Oke. Christophorus bisa sebut apa teman Anda, panggil teman Anda siapa? Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Oke, Ahmad Zaki ada di sini Ahmad Zaki. Ada, Pak. Oke. Zaki, udah kelihatan ya soalnya ini ya. Ada, Pak. Nah, kurva nih. Ini kita kurva ya. Kurva dengan persamaan garisnya ini. W ya, itu ada persamaan garis. Ya. Sama dengan K dikalikan X maka 1,5. Oke. Nah, kemudian di sini diketahui di sini 4,8 kN per meter. Artinya di titik ini nilainya 4,8. Ya, di titik ini. Nah, gimana Anda menyelesaikan ini? Cari ininya dulu, Pak. Resultan. Cari apa ya? Resultan. Cari resultan. Oke, tapi sebelum mencari resultan, Anda harus cari apanya dulu nih? Posisi. Hmm? Posisi. Bukan. Ini lihat persamaannya. Nah, Cari ini K-nya diketahui. Nah, jadi Anda harus solve K-nya dulu, konstantanya dulu kan? Iya nggak? Nah, di sini gimana caranya supaya dapat K-nya? Dengan cara? Saya lupa, Kak, tadi. Lupa ya? Ya. Oke. Ini kan persamaan garisnya ya. Persamaan kurva ini ya. Dan ini di titik yang saya tunjuk ini nilainya adalah 4,8. Oh, Artinya pada titik ini gimana? X dimasukin ke 5. Betul. Jadi kalau X-nya dimasukin 5, W-nya di sini sama dengan? W-nya 4,8. Oke, jadi 4,8 sama dengan K dikalikan X-nya dimasukin 5 ya. Ya, Pak. 5 pangkat 1,5. Ya enggak? Jadi di sini kita dapat K-nya ya. K-nya berapa? Coba pakai kalkulator.
K-nya ketemu 0,43 Pak. 0,43. Oke, ya. Jadi di sini kita dapatkan, jadi W ini persamaan garisnya itu adalah W sama dengan 0,43 X pangkat 1,5. Oke. Nah, berikutnya kita cari apa resultannya tadi ya. Iya Pak. Nah, resultannya tadi kan rumusnya R sama dengan integral Berarti 0 sampai 5. betul untuk selang 0 sampai 5. Betul. Ya. Jadi di sini Anda tinggal hitung aja integralnya ya. Dimasukkan persamaan W-nya ini 0,43 X pangkat 1,5 dx. Ya. Dapatlah R. Berapa di sini R-nya? R-nya bentar Pak. R-nya 9,62. Oke. Jadi saya percaya aja ya kamu hitungan kamu ya. Iya. Oke, good. Nah, sekarang kita cari posisi resultannya ya nggak? Posisi resultannya itu tadi rumusnya adalah integral 0 sampai 5 ya. X dikalikan W dx ya per R. Ya. Paham ya? Paham Pak. Ya. Jadi nanti tinggal berarti nanti di sini sama dengan ya saya ini kan ya integral 0 sampai 5 0,43 R-nya di sini 9,6. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, nanti tinggal kerjakan aja di sini. Anda nanti bisa gambarkan selanjutnya ini adalah misalnya adalah R-nya gitu ya. R-nya terletak pada jarak X bar. Ya. Iya Pak. Nah, nanti setelah udah dapat ini, hitung keseimbangan momen di A. Ya. Keseimbangan momen di A nanti akan dapat nilai M berapa. Oke. Kemudian hitung keseimbangan gaya, Anda akan dapatkan AY berapa. Begitu ya. Bisa dipahami ya ini ya? Bisa. Oke, good. Baik. Baik, silakan yang lain ada yang mau bertanya nggak terkait dengan ini? Maaf Pak, izin bertanya. Hmm. Cara kita mendapatkan fungsi W itu dari mana ya Pak? Fungsi garis Ini W. di dalam beberapa soal kalau bentuknya kurva biasanya dikasih tahu ya. Tapi kalau berupa garis lurus macam kayak gitu Anda harus cari sendiri itunya nantinya persamaannya. Oh, oke Pak, terima kasih. Gitu ya. Tapi kalau persamaan garis lurus saja kan gampang ya. Gradien itu kan adalah kemiringannya itu kan. Ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik. Jadi udah selesai ya untuk yang gaya distribusi. Saya coba contoh soal yang lain lagi deh ya. Sebentar. Apa terlihat? Apa sudah terlihat? Terlihat Pak. Lihat ya, oke. Kita ini melanjutkan ya. Nah ini kita yang tadi struktur yang barusan kita tinjau itu namanya beam.
ya, batang beam. Nah, beam itu adalah struktur ya yang biasanya digunakan memang untuk menahan beban bending, ya, beban bending. Ya. Nah, ini ada beberapa tipe dari beam, ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan jenis tumpuannya, ya. Anda bisa lihat di sini. Ini kalau untuk yang statically determinate, ya, seperti ini. Ini ada simply supported. Kemudian kalau yang bawah ini adalah cantilever. Cantilever itu selalu di ujungnya, salah satu ujungnya itu dijepit, ya, dijepit atau fixed support. Nah, kemudian ada combination, ya, seperti ini contohnya yang paling kiri bawah ini. Dia itu simply supported, ya, namun ada sedikit overhang. Tahu ya overhangnya? Jadi ada beam yang menjulur keluar dari tumpuan. Ini istilahnya overhang. Oke. Nah, kalau yang kasus yang kanan, ini istilahnya statically indeterminate beams, di mana jumlah yang tidak diketahuinya itu lebih banyak dibandingkan jumlah persamaannya. Ya, nah, contohnya yang ini continuous, ya. Di sini supportnya ada 3. Ya. Ya, kalau ini ada pin ya, jadi ada 4 yang tidak diketahuinya. Persamaan kita cuma punya 3 padahal. Nah, kemudian ada unsupported cantilever. Jadi seperti cantilever tapi di ujungnya dikasih support. Nah, maka di sini jumlah yang tidak diketahui lebih banyak dibanding persamaan. Atau keduanya itu di fix. Kedua ujungnya itu fix support. Nah, ini jadi ada 6 ya yang tidak diketahui. Ya, seperti itu. Nah, ini kasus yang tadi kita udah bahas ya sebenarnya. Jadi ketika sebuah beam itu diberikan gaya terdistribusi, ya, maka untuk bisa menyelesaikan persamaan keseimbangannya gitu ya, maksudnya di sini kita ingin menghitung gaya tumpuan, maka kita harus mengganti gaya terdistribusi ini dengan sebuah gaya ekivalen, yaitu resultannya dan di mana letak posisinya. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, resultan itu adalah area, ya, luas area dari gaya terdistribusi itu. Lokasinya itu adalah centroidnya. Ini tadi kita udah bahas ya, kita ulang lagi sedikit. Nah, kalau untuk simple load, maka kita bisa bagi-bagi sebenarnya, ya, seperti ini. Ya, kalau yang tadi udah bahasnya segi 4 seperti ini, segitiga seperti ini, trapesium seperti ini. Tadi kita udah bahas itu. Nah, kalau untuk kasus seperti ini contohnya, ya, maka di sini kita bisa bagi ini menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama itu yang segi 4 dari A sampai B dengan tinggi 120 pound per feet. Lalu bagian yang kedua itu adalah segitiganya yang bagian atasnya saja, yaitu dengan tinggi 280 dikurangi 120, yaitu 160 ya tingginya. Nah, panjangnya 6 feet, ya, seperti itu. Jadi kita bagi 2 ini menjadi 2 bagian, ya, seperti contoh tadi kita soal tadi. Nah, seperti ini contohnya, ya. Anda bisa lihatnya dibagi 2, ya. Yang pertama segi 4, kemudian yang kedua yang segitiga. Kemudian di masing-masing bagian kita hitung resultannya dan lokasinya. Yang segi 4 di tengahnya, yang segitiga di sini, ya. Selanjutnya barulah kita gambarkan lagi pribadi diagram dengan menggantikan gaya terdistribusi tadi dengan gaya ekivalennya, ya. Baru selanjutnya kita hitung gaya tumpuan, ya. Nah, kemudian ini contoh lainnya, ya, contoh lain seperti ini. Ini ada gaya terdistribusi seperti ini, ya, dengan mengikuti kurva W sama dengan WO plus KX pangkat 3. Oke. Nah, bisa ditanya berapa gaya tumpuannya, berapa momennya di A, ya. Nah, di sini pertama kita harus cari dulu berapa WO, berapa K. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa WO itu sama dengan 1000, karena ketika X ini kita masukkan sama dengan 0, ya, maka W sama dengan WO. Ya, di mana di sini W-nya 1000 di sini, maka WO sama dengan 1000. Oke. Nah, kemudian dengan memasukkan W sama dengan 2024 pada X sama dengan 8, maka kita bisa hitung berapa nilai K. Oke. Jadi di sini W itu sama dengan 2024 sama dengan WO itu 1000 ditambah K dikalikan 8 pangkat 3. Maka kita akan dapatkan nilai K. Nah, di mana K ini adalah 2 nilainya di sini. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan ya persamaan kurvanya, yaitu W sama dengan 1000 plus 2 dikalikan X pangkat 3. Oke.
Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung resultan dari gaya terdistribusi ini, yaitu luas area di bawah kurva ini. Maka tinggal integralkan saja, integral W dx dari selang 0 sampai 8. Ini adalah persamaannya, 1000 plus 2x pangkat 3. Ya. Kemudian dimasukkan, kita integrasikan, gitu ya. Dan kemudian kita masukkan selangnya. Maka kita akan dapatkan R sama dengan 10.048 juta. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung posisinya, ya, posisi resultan itu, sentroidnya, yaitu X bar, katakanlah X bar gitu ya, kemudian dengan integral XW dx dibagikan dengan R, ya. Nah, ini seperti ini, ya, X dikalikan integral XW dx per R, ya. Jadi kita masukkan, kemudian kita selesaikan integralnya, ya, dan kita akan dapatkan X sama dengan 4,49 meter. Nah, setelah itu baru kita gambarkan free body diagram yang baru. Ini yang bawah ini adalah free body diagram yang baru, di mana di free body diagram yang baru ini gaya terdistribusi tersebut kita gantikan dengan gaya resultannya dengan lokasi di sentroidnya itu, di tengahnya itu, ya. Jadi di sini resultan 10.048 dan lokasinya 4,49 meter dihitung dari A, ya. Nah, di sini kita lihat AX sama dengan 0 karena tidak ada gaya aksi dalam arah X, ya, dan sigma. Dan AY sama dengan 10.048. Dan MA, momen di A, itu adalah 10.048 dikalikan 4,49. Ya, selesai. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Lagi? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Setelah ini kita akan masuk ke topik yang baru. Ya. Topik yang baru. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada ya? Oke, baik. Jadi sampai saat ini tadi kita sudah belajar bagaimana menghitung gaya terdistribusi, ya, dan bagaimana langkah-langkah kita untuk menghitung tumpuan dari gaya tumpuan atau gaya reaksi dari beam, ya. Ketika misalnya beam tersebut diberikan gaya terdistribusi. Oke. Oke ya. Nah, tadi langkah-langkahnya seperti tadi kita sudah bahas ya. Jadi yang pertama, gaya terdistribusi itu kita ganti dengan gaya ekivalen, yaitu resultannya, ya, dan lokasinya itu adalah sentroid dari area gaya terdistribusi tersebut, gitu, ya. Dan setelah itu barulah kita buat free body diagram yang baru, di mana gaya terdistribusi tersebut kita ganti dengan gaya ekivalennya, ya. Barulah setelah itu kita terapkan persamaan kesetimbangan dan baru kita bisa hitung gaya tumpuan yang lain. Oke, baik. Jadi cukup ya untuk gaya terdistribusi ya. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu gaya dalam. Gaya dalam. Jadi sampai saat ini, sampai terakhir kemarin ini, sampai tadi barusan, kita tuh sudah belajar bagaimana menghitung gaya-gaya luar, ya, yang bekerja pada satu batang, atau suatu benda, atau suatu struktur. Ya, gaya-gaya luar itu bisa dalam bentuk gaya aksi, ya, maupun gaya reaksi tumpuan. Oke, itu adalah gaya-gaya luar, ya, gaya-gaya luar. Nah, sekarang kita akan masuk ke gaya dalam. Apa itu sebenarnya gaya dalam? Gaya dalam itu sebenarnya adalah respon dari struktur, respon dari benda terhadap gaya luar yang diberikan, yang diterima oleh benda tersebut, gitu ya. Nah, responnya dalam bentuk apa? Nah, responnya di sini dalam bentuk gaya juga, ya. Sebenarnya kalau lebih tepatnya deformasi, ya. Responnya itu dalam bentuk deformasi, ya. Nah, cuman kalian di sini kan belum masuk ya pembahasan itu. Pembahasan itu nanti di semester depan di mekanika kekuatan material, ya. Jadi respon dari suatu benda ketika dia diberikan gaya, dia akan berdeformasi. Nah, cuman di kita di sini kita asumsinya benda itu benda kaku, benda rigid, ya. Ya, jadi kan di sini kita anggap tidak terdeformasi. Nah, di sini kita cari ekivalennya itu adalah adanya gaya dalam.
Ya, gaya dalam yang memang nantinya akan menyebabkan dia berdeformasi sebenarnya gitu. Ya, jadi gaya dalam ini sebenarnya adalah respon dari benda terhadap gaya luar yang diberikan atau gaya luar yang diterima oleh benda tersebut. Nah, secara sederhana, gaya dalam ini ada sebenarnya ada 4 jenis ya. Ada 4. Kalau di sini disebutnya cuma 3, sebenarnya ada 4 ya. Jadi ada gaya lintang, ada gaya bending moment, ada torsi, dan satu lagi ada gaya normal. Oke. Gaya lintang itu artinya apa? Itu adalah gaya dalam ya yang arahnya itu tegak lurus terhadap sumbu longitudinal benda itu. Oke. Ya. Yaitu tegak lurus terhadap sumbu benda itu. Maka itu disebut gaya lintang. Anda bisa lihat di sini V ya. Dia arahnya tegak lurus terhadap sumbu longitudinal si beam ini. Ya. Nah, ini adalah gaya lintang. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu gaya normal sebenarnya. Nah, gaya normal itu arahnya itu dia dia tegak lurus terhadap penampang potong ya, penampang dari benda itu ya. Nah, atau dalam kasus ini dia itu akan akan paralel dengan sumbu longitudinalnya. Ya, jadi dia itu 90 derajat terhadap gaya lintang, gaya normal. Oke. Nah, kemudian ada bending moment. Nah, bending moment ini sebenarnya kemampuan lenturnya. Ya, bending moment. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah torsi, internal torsion. Ya, kayak torsi internal. Nah, torsi itu sebenarnya pada dasarnya adalah momen. Tapi momen terhadap sumbu lintang, sumbu benda itu. Oke. Baik. Nah, ini sign convention itu seperti ini. Ya. Sign convention seperti ini. Oke. Jadi ketika misalnya ya sebuah beam ya itu kita potong ya sebuah beam secara virtual ya, dan kita pisahkan potongan itu antara potongan sebelah kiri dan potongan sebelah kanan seperti contoh di gambar ini, maka pada permukaan potong itu akan bekerja gaya-gaya dalam. Oke. Nah, gaya dalamnya apa saja? Itu tadi setidaknya ada 3 tadi. Ya. Ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya tegak. Aduh, saya nggak bisa gambar di sini. Dia tuh tegak lurus terhadap penampang potong. Ya. Nah, sedangkan gaya lintang itu dia akan tangensial atau sejajar dengan bidang potongnya. Dia bekerja pada bidang potongnya. Sedangkan kalau bending moment seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ketika kita membuat pribadi diagram potongan sebelah kiri, maka konvensi positif gaya dalamnya seperti ini. Yang V-nya itu ke bawah, positifnya, yang M itu counterclockwise. Tapi jika kita ambil potongan yang kanan dan kita gambarkan pribadi diagramnya, maka konvensi positifnya V-nya itu ke atas, M-nya clockwise. Oke? Jadi pahami ya? Ini ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka ini akan saling menghilangkan ya. Oh, ya, seperti itu. Baik. Nah, ini misalkan nih, consider the portion of loaded beam. Seperti ini. Misalnya ada sebuah beam, diberikan gaya terdistribusi seperti ini. Kemudian kita misalkan ambil satu potongan, ya, satu elemen pada beam tersebut, di mana elemen itu memiliki tebal dx, ya. Nah, kemudian kita gambarkan pribadi diagramnya. Yang sebelah kanan inilah pribadi diagramnya. Ya. Jadi yang di sini yang sebelah kiri itu V-nya ke atas, M-nya clockwise. Sedangkan yang sebelah kanan V-nya ke bawah, M-nya counterclockwise.
Ya, di mana yang sebelah kiri V-nya itu V, M-nya itu M, sebelah kanan V-nya itu adalah V plus dV, dan momennya M plus dm. Oke? Nah, positive shear force tends to rotate element clockwise. Ya. Jadi ini positif. Kalau Anda lihat elemen ini, maka V-nya ini kan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Ini adalah positif V. Dia itu punya tendensi untuk merotasi elemennya itu searah jarum jam. Sedangkan positif bending moment itu dia punya kecenderungan ya untuk membending ya, menekuk beamnya itu concave ke atas. Jadi seolah seperti ini begini ya, seperti begini ya, ingin menampung air istilahnya seperti itu ya. Nah kalau kebalikannya begini, ini negatif bending kalau tends to bend downward macam begini. Nah, tapi kalau begini ini positif bending ya. Oke. Nah, ini adalah keseimbangan gayanya ya, seperti ini. Ya. Nah, dari sini ya, jika kita gambar, kita tuliskan V minus WDX ya. Ya, 3/5 kan jadi di sini ada minus V plus dV sama dengan 0, kita dapatkan W sama dengan minus dV per dx. Nah, kesamaan ini menyatakan bahwa slope ya, atau kemiringan dari shear force diagram itu akan sama dengan negatif value dari applied loading-nya. Ya. Nah ini, tapi ini sebelum kita bahas, nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena Anda belum tahu apa shear force diagram itu. Nanti kita akan ditahan aja ya, karena nanti pada dasarnya gini, ketika kita tinjau bagaimana gaya yang bekerja pada sebuah gaya dalam yang bekerja pada sebuah beam, maka gaya dalam itu dia nilainya bisa bervariasi di sepanjang batang itu. Apakah itu mengikuti suatu fungsi tertentu ya, atau apa gitu ya, tergantung dari gaya-gaya luar yang bekerja gitu ya. Nah itu nanti makanya kita bisa gambarkan istilahnya diagram gaya dalam. Jadi diagram gaya dalam itu pada dasarnya adalah diagram gaya dalam itu pada dasarnya adalah besaran gaya dalam di sepanjang batang beam yang kita tinjau. Begitu ya. Nah, kenapa kita perlu bisa menggambarkan diagram gaya dalam? Supaya kita bisa mengetahui misalnya di titik mana gaya dalam itu maksimum nilainya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengevaluasi nantinya apakah misal gaya yang diberikan itu masih gaya dalam, gaya yang diberikan, gaya luar yang diberikan itu masih aman lah istilahnya, tidak akan menyebabkan struktur tersebut gagal dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ini mohon maaf ya, sebentar saya mau terima itu dulu nih, ada paket nih sebentar ya. Mohon maaf sebentar.
Oke, maaf ya, ini ada ada paket ini. Oke. Nah, ini saya kasih contoh singkat ya, terkait dengan gaya dalam. Ya. Ini ada big ya, yang terkonsentrasi 4 kilonewton di tengahnya ya. Dia gaya terkonsentrasi tersebut bekerja 6 meter dari support sebelah kiri ya. Nah, sekarang Anda diminta di sini menghitung gaya lintang dan momen ya, distribusinya gitu ya, dari tumpuan sebelah kiri sampai tumpuan sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara pertama adalah seperti biasa, kita harus menghitung dulu gaya reaksi tumpuan. Nah, ini gampang ya, gaya reaksi tumpuannya Anda udah tahu ya. Ini nggak usah dipertanyakan lagi ya. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat di sini ya. Beam ini kalau kita lihat ya, maka ada 3 buah gaya yang bekerja pada beam ini ya. Yang pertama gaya tumpuan sebelah kiri sebagai gaya reaksi. Lalu ada gaya aksi 4 kN di tengah. Lalu ada gaya reaksi tumpuan di kanan. Ya. Nah, di sini kita lihat, maka pada beam ini kita bisa katakan itu dia akan bisa kita bagi menjadi 2 buah bagian. Ya. Ya. Bagian sebelah kiri yaitu dihitung dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 6 ya. Kemudian bagian yang kedua dihitung dari X sama dengan 6 sampai X sama dengan 10. Oke. Makanya Pak, kenapa kita harus bagi 2, Pak? Oke. Kenapa kita bagi 2? Ini untuk memudahkan kita dalam mengevaluasi gaya dalam yang bekerja. Ya. Dengan cara ya untuk mengevaluasi gaya dalam yang bekerja sepanjang batang ya. Cara membagi batang-batang tersebut menjadi selang-selang tertentu, di mana pembatasnya itu adalah karena ada luar, apakah itu karena adanya momen couple, apakah itu karena adanya tumpuan gitu. Nah, disitulah ada yang namanya diskontinuitas gaya ya. Jadi batang itu bisa kita bagi-bagi gitu ya, berdasarkan selang. Kita bagi menjadi beberapa selang tergantung dari diskontinuitas gaya tadi. Nah, oke ya. Nah, di sini maka dari sini kita bisa lihat ada 2 selang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengevaluasi gaya dalam dari batang sebelah kiri, yang sebelah kiri? Yaitu dengan cara secara virtual kita memotong batang tersebut pada selang itu. Ya. Jadi ketika kita potong, nantinya akan muncul gaya dalam pada permukaan potong itu. Ya. Nah, sekarang ini step 2, kita hitung gaya dalam pada selang sebelah kiri. Ya. Nah ini ceritanya ya. Jadi kita potongnya di mana? Di mana aja gitu pada bagian selang sebelah kiri, yaitu pada jarak X. Katakanlah pada jarak X. Ya, jadi ini batang ini kita potong seolah pada jarak X. Maka di sini akan keluar gaya dalam V dan M. Pak, normalnya mana? Sebenarnya akan ada gaya normal, tapi karena tidak ada gaya aksi dalam arah X, maka gaya normalnya di sini 0. Tapi ketika ada gaya aksi dalam arah X, contohnya apa? Contohnya misalnya gaya 4 kN ini tidak murni vertikal. Misalnya dia itu membentuk sudut tertentu, tidak murni vertikal, maka akan ada komponen X. Maka di sini akan muncul gaya normal X. Gaya dalam normal ya X. Tapi kan tidak ada gaya aksi dalam arah X, maka di sini gaya normalnya tidak ada.
Oke, tapi bagusnya memang setiap kali Anda memotong itu by default Anda buat 3 itu. Ada gaya normal, ada gaya lintang, dan ada bending moment. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada V dan ada M. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung keseimbangan dari free body diagram yang sebelah kiri ini, potongan sebelah kiri ini. Nah, dengan sederhana kita bisa sigma FY sama dengan 1,6 minus V. Maka gaya dalamnya adalah 1,6 kilonewton. Di mana 1,6 kilonewton itu? Di sepanjang selang ini. Karena dia tidak tergantung terhadap X. Anda lihat di sini, V sama 1,6 kilonewton. Jadi artinya gaya lintangnya itu uniform. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian kita hitung keseimbangan momen. Di A. Di tumpuan sebelah kiri. Ya. Maka kita bisa dapatkan M minus 1,6 dikalikan X. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa momen, internal bending moment, ini fungsi dari X. Ya. Nah, cuman ini persamaan ini, M sama dengan 1,6X, itu hanya berlaku untuk selang yang kiri ini. Yang X sama dengan X dari sama dengan 0 sampai X sama dengan 6. Ya, persamaan M ini. Kita, ya. Nah, jadi di sini kita sudah selesai menghitung gaya dalam untuk selang ini, di selang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita hitung gaya dalam pada selang sebelah kanan. Dengan cara yang mirip. Ya, kita potong batang tersebut pada selang yang kanan. Nah, di sini kita bisa ada dua pilihan. Kita mengambil yang sebelah kiri untuk free body diagramnya, atau kita ambil potongan sebelah kanan. Sama saja nanti nilai akhirnya. Nah, kalau di contoh soal ini, kita ambil potongannya sebelah kanan. Oke? Nah, ini gaya-gayanya 2,4, kemudian V-nya di atas, kan konvensinya seperti itu ya, kalau dia ngambil ke kanan ya. V-nya positif ke atas, M-nya positif clockwise. Ya. Nah, kemudian ini jaraknya berapa? 10 minus X. Ya, karena ini kan potongannya X dihitung dari kiri. Ya. Maka sisanya ini adalah 10 minus X, karena panjang totalnya adalah 10. Benar ya? Pahami ya? Seperti itu. Nah, kemudian barulah kita hitung keseimbangan gayanya dalam arah Y, P plus 2,4 sama dengan 0, maka V sama dengan minus 2,4 kilonewton. Jadi gaya dalamnya ini konstan, yaitu sebesar minus 2,4 kilonewton. Ya, dari mana? Dari sini, dari X sama dengan 6 sampai X sama dengan 10. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan internal bending momennya? Internal bonding momennya kita kita itu aja nih free body diagram, keseimbangannya di potongan ini. Ya, di sini hitung keseimbangan momen di titik ini nih, misalnya lihat kursor saya, maka ini 2,4 dikalikan 10 minus X itu sama dengan M. Ya. Ya, jadi maka M sama dengan 2,4 dikalikan 10 minus X. Seperti itu. Ya, ininya persamaan internal bending moment pada selang yang sebelah kanan. Oke. Nah, perlu diingat persamaan ini hanya berlaku untuk selang yang sebelah kanan saja. Karena ini diturunkan hanya untuk selang sebelah kanan. Nah, barulah setelah kita sudah dapatkan, ini kan semuanya persamaan gaya dalam, baik untuk selang sebelah kiri maupun selang sebelah kanan, barulah kita gambarkan diagram gaya lintang dan diagram bending momennya. Ya, nah ini ya di sini ya, ini kan gaya free body diagram yang di atas ya. Ya. Nah, Anda lihat tadi ya, untuk yang selang sebelah kiri, V-nya sama dengan 1,6 kilonewton, konstan. Anda lihat 1,6 konstan. Sedangkan di selang sebelah kanan, V-nya sama dengan minus 2,4 konstan. Ya. Seperti ini yang dinamakan diagram gaya lintang. Pak, kok di X sama dengan 6 sebenarnya V-nya berapa? Nah, di sini ada namanya diskontinuitas gaya. Gitu. Ya. Jadi dan di tumpuan sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada diskontinuitas. Ya, karena dia ada lonjakan dari 0 menuju 1,6.
Itu akibat dari mana? Akibat dari gaya tumpuan 1,6 ini. Kemudian dia konstan terus sampai ke 6. Kemudian tiba-tiba ada gaya ke bawah 4 kN. Ke bawah dia itu 4 saya ke bawah. Jadi 1,6 dikurangi 4 sama dengan minus 2,4. Nah, minus 2,4 itu konstan terus sampai ke kanan. Kemudian di tumpuan kanan ada gaya ke atas 2,4. 2,4 ke atas sehingga kita kembali ke 0. Oke? Paham ya? Seperti itu. Itu ceritanya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bending moment seperti ini ya. Jadi dari 0 sampai 6 kita ikuti persamaan 1,6x. M sama dengan 1,6x. Jadi cara menggambarnya kita masukkan x sama dengan 0. Berapa? M-nya yaitu 0. Kemudian kita masukkan x sama dengan 6. M-nya berapa ya? 9,6. Ya, seperti itu. Maka titik ini. Kemudian untuk selangin kanan, kita ikuti persamaan ini 2,4 dikalikan 10 minus x. Kita masukkan x sama dengan 6, maka nilainya sama ya 9,6. Kemudian kita masukkan x sama dengan 10, maka nilainya 0. Kemudian kita gambarkan garisnya. Oke. Baik. Udah ya, cukup ya untuk ini baru pengenalan dulu ya untuk internal forces. Untuk lengkapnya hari Jumat ya kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kan pasti saya Anda mungkin masih banyak belum paham ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi lebih detail di hari Jumat terkait dengan internal forces. Baik, sudah jam 3 ya, jam 3 ada pertanyaan kah? Sampai di sini silakan. Silakan, ada pertanyaan kah? Nggak ada? Tidak ada. Oke, baik ya. Jadi kalau untuk yang internal forces tadi ya, gaya-gaya dalam, silakan nanti kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Nanti disampaikan di hari Jumat nanti ya. Baik, kalau gitu kita sudahi dulu kuliah kita dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi kita hari Jumat insya Allah ya. Baik, demikian. Assalamualaikum.